Bab 036. Milka berjalan menuju dapur rumah itu dengan menggunakan dress berwarna navy dan juga dengan heels tinggi sekitar 3 cm, menghiasi kaki jenjangnya itu. Milka terlihat sangat anggun dan juga dia begitu cantik setelah dirias oleh Sunny tadi. Milka berjalan dengan wajah datar seperti mayat hidup, tak seperti biasanya wajah Milka selalu dihiasi dengan senyuman manis menggoda. Kiki begitu sedih melihat kondisi Milka seperti ini, bahkan pria itu mulai berdiri dari posisi duduknya dan berjalan mendekati Milka dengan langkah kaki panjang. Milka masih belum menyadari jika Kiki berjalan ke arahnya karena wanita itu berjalan dengan pandangan kosong, entah pikirannya sedang melayang kemana-mana. Dia merasa kebingungan dan juga sedih hingga tidak tahu apa yang dirasakan. Milka, sapa Kiki dengan memegang tangan wanita itu dengan lembut. Milka mengoyangkan pelan kepalanya seolah dia sedang membangunkan diri dari lamunannya. Milka melihat Kiki sedang berdiri di depannya. Pria itu begitu tampan. Saat mengenakan kemeja berwarna putih polos dengan celana hitam melekat sempurna pada tubuhnya, wajah pria itu yang sedang merasa khawatir bisa dengan mudah dilihat oleh Milka, dan wanita itu juga mengetahui jika dirinya lah yang membuat kekhawatiran di hati Kiki saat ini. Kak Kiki, aku kira kau juga sudah melupakanku sama seperti dia. Suara Milka pecah oleh tangisannya. Milka memeluk tubuh Kiki dengan begitu erat seolah wanita itu sedang meluapkan emosi dan bercampur kerinduannya pada pria itu. Kiki baru menyadari jika keputusannya salah untuk tidak menemui Milka selama 1 minggu karena ketanyaannya wanita itu. Malah berpikir jika Kiki susah melupakan dirinya karena tidak datang mengunjunginya selama 1 minggu ini, bahkan Kiki juga tidak menghubunginya melalui pesan WhatsApp. Kiki membalas pelukan wanita yang selama ini selalu dia rindukan itu. Apa maksud dari ucapanmu? Aku begitu merindukanmu sampai tiap malam aku merasa kesulitan untuk memejamkan mata karena bayang-bayangmu seakan menari-nari dalam pikiranku. Ucap Kiki dengan melepaskan pelukan wanita itu, kemudian dia menyeka air mata yang masih membanjiri pipi Milka. Setelah selesai bicara, Kiki langsung membawa Milka duduk di meja makan yang ada di dalam rumah tersebut. Rumah yang sangat sederhana dengan dinding bercat pink itu terlihat sejuk dan indah. Sunny memang menyukai warna pink dan juga rumah kecil itu tertata dengan rapi karena Sunny setiap hari membersihkannya. Meja makan yang biasanya terlihat sepi kini ramai karena kehadiran Kiki dan juga Pak Rai di sana. Seperti biasa Milka tidak mau menyentuh makanannya, dia hanya duduk seperti patung dengan menatap lurus ke depan. Kekosongan sedang menyelimuti hatinya saat ini. Milka, makanlah. Aku membawakan ayam bakar kesukaanmu yang berada di toko ujung jalan rumah Sunny. Sejak dulu jika Milka tidak berselera makan maka wanita itu akan membeli ikan bakar di dekat rumah Sunny. Tidak ada yang istimewa dari tempat penjual ikan bakar itu karena itu bukan restoran melainkan penjual kaki lima di pinggir jalan, namun rasa ikan bakar dari tempat itu sangat menggugah selera siapa saja yang membelinya dan juga aroma bakaran yang sangat jelas tercium di hidung Milka kala itu. Tapi tetap saja Milka tak berselera makan, bahkan wanita itu hanya melihat ke gelas yang berisikan es jeruk itu. Kelihatan menggoda dengan embun menetes di pinggir gelas kaca yang berwarna putih transparan itu sangat menggoda, namun lagi-lagi Milka sangat malas untuk meminumnya. Aku sedang tidak berselera makan Kak, kalian makan saja, sambung Milka dengan memaksakan senyuman di bibirnya. Baiklah, aku juga tidak makan, kalian berdua habiskan saja semuanya. Pak Rai dan Sunny saling bertatapan seolah mereka sedang bingung melihat kedua sahabatnya itu. Makanlah, kau pasti lapar kan setelah seharian bekerja, nanti kau sakit Kak. Milka masih memperdulikan orang lain walaupun dia tak memperdulikan dirinya sendiri. Kiki mengambil ikan bakar yang ada di piring tepat di depan Milka dan pria itu memindahkan ikan bakar gurami ke dalam piring yang sudah berada di hadapannya. Ayo buka mulutmu biar aku suapi, ucap Kiki dengan menyuguhkan 1 sendok berisikan nasi dan juga ikan bakar di depan mulut Milka. Tapi, jika kau tidak makan, maka aku juga tidak akan mau makan. Wajah pria itu kelihatan bersungguh-sungguh saat berbicara.
Menghela nafas panjang, Milka membuka mulutnya. Pria itu langsung memasukkan sendok tersebut ke dalam mulut Milka. Milka makan dengan sangat lahap saat disuapi oleh Kiki. Setelah nasi di piring Kiki habis, Milka segera mengambil piring kosong dan mengisinya nyesgan ikan bakar dan juga sambal. Kemudian wanita itu menyuruh Kiki untuk memakannya. Sunny dan juga Pak Rai ikut bahagia melihat Milka mulai tersenyum lagi saat kedatangan Kiki. Rumah Haris. Haris dan juga Wenda sedang berada di meja makan di rumahnya. Wenda merasakan ada yang kosong saat melihat ke arah kursi yang biasanya Milka duduki. Dia merasa sangat kehilangan dengan kepergian Milka. Rumah yang tadi kelihatan indah dan kini keindahan itu sudah pergi bersama Milka. Senyum dan canda tawa Milka seakan perlahan mulai meninggalkan rumah itu. Sekarang hanya ada Haris dan juga Wenda saja yang masih tersisa di rumah itu. Dengan kenangan bersama Milka masih jelas melekat di hati keduanya. Penyesalan masih jelas terlihat di mata Haris. Ibarat nasi yang sudah berubah menjadi bubur. Penyesalan itu kini sudah tidak berguna lagi dan semua yang dia lakukan di masa lalu akan seumur hidup dia sesali karena telah menyakiti hati istrinya. Bahkan, selama 1 minggu ini Haris terus berusaha menemui Milka, namun Sunny terus menghalanginya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Haris karena Kiki selalu ada untuk membantu Sunny jika sedang terkena masalah. Ma, bisakah kau bawa Milka datang kembali ke rumah ini? Aku sangat merindukannya, ucap Haris. Dengan wajah memelas, Wenda yang hendak memasukkan 1 sendok nasi ke dalam mulutnya segera menaruh sendok tersebut di atas piringnya. Apa maksudmu, nak? Milka bukan istrimu lagi. Wenda mengingatkan putranya itu dengan merasa bersedih. Ma, aku ingin minta maaf padanya. Kumohon bisakah kau membawanya untuk bertemu denganku? Aku sangat merindukannya, ucap Haris menatap ke arah Wenda dengan mata berkaca-kaca. Sebagai seorang ibu, Wenda mulai merasa bersedih melihat kondisi putranya itu. Wenda tahu dengan sangat jelas jika kesalahan Haris di masa lalu memang begitu besar, namun tidak ada seorang ibu yang akan bahagia melihat penyesalan di wajah anaknya. Wenda menitikkan air matanya menandakan jika hatinya juga sedang terluka melihat pria di hadapnya memohon dengan seperti ini. Bahkan Haris sampai bersujud di bawah kaki ibunya agar mau membawa Milka datang ke rumahnya. Jangan seperti Haris, ucap Wenda dengan mengangkat bahu anaknya agar kembali lagi duduk di kursi meja makan itu. Malam hari di rumah Sunny. Sunny dan Pak Rai sedang duduk di depan rumah Sunny. Mereka duduk di kursi panjang yang ada di depan halaman rumah Sunny. Rumah itu memiliki taman mini yang begitu banyak bunganya dan juga ada kolam ikan hias di sana, semakin menambah suasana romantis di halaman rumah itu. Sunny dan juga Pak Rai sedang duduk di gazebo yang memiliki atap dari tumpukan jerami dan beberapa pohon yang menjulang tinggi seakan sedang menari-nari saat hembusan angin menerpa dedaunan pohon itu. Sunny sangat menyukai tanaman, maka tidak heran jika halaman rumah wanita itu dipenuhi dengan banyak jenis tanaman. Pak Rai beberapa melirik ke arah Sunny, sepertinya pria itu ingin membicarakan sesuatu hal yang penting jika dilihat dari caranya membuka dan menutup kembali bibirnya. Pak Rai sedang ragu apakah dia harus mengungkapkan apa yang selama ini tersimpan di hatinya ataukah dia harus menunggu lagi. Tapi sampai kapan pria itu akan menunggu karena Pak Rai takut jika dirinya tidak mempunyai kesempatan lagi seperti ini. Pak Rai dan juga Sunny masih ada di halaman rumah. Sekarang sudah pukul 21.00 malam. Angin malam mulai memainkan rambut panjang Sunny sampai rambut wanita itu terbang tak beraturan mengikuti arah angin membawanya. Rambut panjang Sunny mulai terbang dan mengenai wajah Pak Rai. Pria itu mencium aroma wangi strawberry dari rambut Sunny. Dia seakan betah saat rambut panjang wanita di sampingnya berlama-lama di wajahnya. Maaf, akan aku kuncir rambutku biar tak mengenaimu lagi, Pak Rai, ujar Sunny dengan mengambil tali dari pergelangan tangannya. Namun ketika wanita itu mau mengucir kuda rambutnya, tiba-tiba Pak Rai menghentikannya.
Kau lebih cantik jika rambut panjangmu terurai, ucap Pak Rai dengan menatap wajah cantik Sunny dari jarak yang sangat dekat. Tersipu malu, benarkah? Sunny mulai melepaskan ikatan rambutnya dan membiarkan rambut panjangnya dimainkan oleh hembusan angina di malam hari. Jika dilihat dari cara Sunny tersipu malu saat dipuji sedikit saja oleh Pak Rai jelas. Terlihat jika wanita itu juga memiliki perasaan yang sama seperti Pak Rai namun. Keduanya masih malu-malu untuk mengungkapkannya lebih lagi Pak Rai tidak. Pernah pacaran sebelumnya jadi pria itu pasti takut jika nanti ditolak cintanya oleh Sunny. Sunny sudah bolak-balik pacaran namun wanita itu sering disakiti oleh mantan kekasihnya sehingga sekarang dia tak bisa mengetahui isi hatinya apakah dirinya menyukai asisten bosnya itu ataukah tidak, sebab Sunny sangat takut disakiti laki oleh laki-laki. Terakhir kali dirinya berpacaran kekasihnya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri dan karena itu sekarang Sunny lebih nyaman untuk sendiri dulu sebab luka yang timbulkan oleh mantan-mantan kekasihnya jelas masih membekas di hatinya. Sunny, bisakah aku bicara? Tanya Pak Rai dengan wajah kelihatan ragu-ragu. Ya, bicaralah, tidak perlu sungkan, bukankan kita juga sahabat? Sambung Sunny dengan menepuk lengan Pak Rai. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi kekasihku? Pria itu bicara dengan nada begitu cepat namun dia juga memastikan jika Sunny bisa mendengarkannya berbicara. Mata wanita itu langsung terbuka lebar-lebar saat dia mendengar apa yang diucapkan pria di sampingnya itu. Bahkan Sunny juga sampai tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Pak Rai sebab pria itu bicara dengan begitu cepat. Lihatlah itu wajah Sunny. Sampai bengong saat melihat Pak Rai yang sedang menundukkan pandangannya karena malu. Pak Rai tidak pernah mengungkapkan cintanya pada seorang wanita dan bisa dibilang ini adalah kali pertama dirinya mengutarakan isi hatinya pada Sunny setelah pria itu memberanikan dirinya untuk membuang semua rasa malu yang kini sedang menyelimuti hatinya. Ini tidaklah mudah bagi Pak Rai karena dirinya sangat canggung dan juga tidak bisa menyembunyikan bucin yang ada di hatinya saat berdekatan dengan Sunny. Pak Rai, apakah kau serius dengan apa yang kau katakan barusan? Tanya Sunny mencoba meyakinkan jika suara yang masuk ke gendang telinganya tadi ialah tidak salah. Dengan malu-malu pria itu hanya menganggukkan pelan kepalanya tanpa menoleh pada Sunny. Sunny diam sesaat dengan menundukkan pandangannya namun mata gadis itu melirik ke arah Pak Rai yang berada di sampingnya. Aku juga mencintaimu, jawab Sunny dengan menatap ke arah Pak Rai. Berarti kau sudah menerimaku dan kita sekarang adalah sepasang kekasih? Tanya Pak Rai balik dengan wajah merah padam karena tersipu malu. Sunny menganggukkan kepalanya dengan masih menatap ke arah Pak Rai. Ingin sekali rasanya pria itu loncat bahkan terteriak karena merasa sangat bahagia akhirnya cinta yang sudah lama dipendam kini terungkap juga, dan ternyata menyatakan. Cinta tak semudah membunuh orang, mungkin itu yang sekarang sedang Pak Rai lakukan, karena dirinya tidak akan berpikir lama untuk menghilangkan satu nyawa musuhnya namun untuk mengungkapkan cinta pada gadis pujaannya pria itu harus berpikir lama dan juga berhati-hati dalam bicara. Pak Rai dan juga Sunny saling beradu pandang, pria itu melihat wajah cantik gadis yang baru saja menjadi kekasihnya, bibir merah mereka seperti buah ceri dan juga mata sayup dengan hidung mancung seperti Pinocchio. Hal itu semakin membuat Pak Rai kalang kabut dan mabuk kebayang di buatnya. Sunny juga memperhatikan wajah tampan Pak Rai yang kini berada sangat dekat dengannya. Wanita itu juga bergumam dalam hati jika Pak Rai lebih tampan dari semua mantan kekasihnya dan pria ini juga memiliki masa depan yang mapan dan menjadi incaran banyak wanita. Sunny merasa menjadi wanita yang paling beruntung karena bisa mendapatkan hati asisten tampan yang sekarang sudah resmi menjadi kekasihnya. Sunny mulai memejamkan mata saat Pak Rai semakin mendekatinya. Pria itu tak sabar ingin mencicipi bibir Sunny yang begitu menggoda matanya. Bibir ranum yang selama ini mampu membuat Pak Rai tidak bisa tidur semalaman. Saat bibir Pak Rai dan juga bibir wanita itu hendak
Menyatu namun suara Kiki membuyarkan semua keromantisan yang hampir saja terjadi di antara keduanya. Pak, Kiki menghentikan ucapannya saat melihat kedua orang itu sedang dimabuk cinta dan juga dirinya mungkin sangat tidak beruntung hari ini karena melihat orang hendak berciuman dan lebih parahnya lagi dirinya datang di saat yang tidak tepat atau bisa dibilang seperti pengganggu. Sunny dan juga Pak Rai gelagapan, mereka berdua pasti sedang merasa malu karena kepergok hendak berciuman di hadapan majikan mereka. Walaupun sekarang Kiki sudah memalingkan wajahnya namun tetap saja wajah kedua sejoli itu merah padam karenanya. Ya tuan muda, sahut Pak Rai dengan membungkukkan badannya di belakang punggung Kiki. Kalian selesaikan dulu, aku akan menemui Milka lagi. Ada yang lupa belum aku sampaikan padanya, bujuk Kiki untuk mengusir rasa canggung akibat gangguannya tadi. Sunny masih menundukkan pandangannya karena malu sedangkan Pak Rai malah kehilangan keberaniannya untuk mencumbu gadis cantik di depannya saat ini. Kak, Kiki kenapa kau kembali lagi tadi katanya mau pulang? Tanya Milka yang sedang duduk di ruang tamu rumah itu. Kiki menceritakan apa yang sedang pria itu lihat di depan rumahnya tadi. Milka langsung tersenyum lebar saat mengetahui jika Pak Rai dan Sunny saling mencintai, ternyata tebakan wanita itu benar selama ini. Kiki ikut tersenyum bahkan hatinya terlihat sangat tenang saat dia melihat senyuman yang sudah lama tidak dia lihat dari bibir manis wanita pujaannya itu kini mulai terlihat lagi. Kak, apakah yang kau ucapkan ini benar? Aku sangat bahagia. Tanpa sadar Milka memeluk tubuh Kiki karena dirinya begitu bahagia akhirnya Sunny mendapatkan pria yang benar-benar tulus mencintainya. Keesokan harinya. Seperti biasa Sunny sedang menyiapkan sarapan pagi di dapur. Wanita itu mengambil satu helai roti tawar dan kemudian menaruh selai coklat dan juga taburan keju di atasnya. Sunny mengetahui jika Milka sangat menyukai coklat dan wanita itu pasti akan memakan roti bakar buatannya. Sunny sangat yakin itu. Ya ampun, apakah kau mencium bau sesuatu? Milka tiba-tiba datang dari arah belakang sampai jantung Sunny berdegup dengan sangat kencang karena kaget. Milka mengendus-endus di dalam dapur seolah-olah wanita itu sedang mencium suatu bau yang asing di indera penciumannya. Dengan polos Sunny ikut mencium bau yang dimaksud oleh sahabatnya itu, namun Sunny masih juga belum menemukan asal bau yang dimaksud oleh sahabatnya. Aku tidak mencium bau yang kau maksud itu, memangnya ada bau apa? Aku sudah mandi loh, ucap Sunny dengan mencium bau di badannya, namun dia bisa menantikan jika bau yang dimaksud oleh sahabatnya itu bukan bau badannya. Aroma wangi dari dua hati baru saja jatuh cinta. Sindir Milka dengan diselingi tawa renyah dari bibirnya. Setelah mendengarkan Milka bicara, Sunny langsung tersipu malu bahkan pipi wanita itu seketika terlihat merah seperti tomat. Namun Sunny sangat bahagia saat dirinya melihat senyuman sahabatnya yang sempat hilang beberapa waktu yang lalu kini mulai terlihat kembali. Senyuman di bibir Milka bukan berarti menandakan jika dirinya sudah bisa melupakan kejadian yang tempo hari dialami, namun senyuman itu bisa diungkapkan sebagai tanda jika Milka sudah mulai bisa melanjutkan kembali hidupnya karena ketanyaannya. Tidak baik jika seseorang terlalu lama terpuruk dalam kenangan pahit yang telah lama dialami. Milka mulai sadar jika dirinya tidak harus terus terbayang semua pengkhianatan dan rasa sakit yang sering dilakukan mantan suaminya padanya karena wanita tidak selemah itu untuk selalu ditindas dan tidak dihargai. Seorang istri seharusnya ditempatkan di jantung suami, supaya sang istri bisa dekat dengan hati karena wanita pantas untuk disayangi dan dihormati, namun berbeda halnya dengan Haris. Pria itu tanpa sadar menempatkan istrinya di bawah kakinya agar selalu diinjak dan disakiti. Bahkan Kiki yang statusnya hanya sebagai teman Milka tidak pernah mampu untuk melihat sahabatnya itu menangis, bahkan Kiki selalu berusaha agar Milka bahagia karena wanita itu sejak dulu selalu memiliki tempat spesial dalam hati dan hidupnya. Kiki sempat menikah dengan orang lain, namun siapa sangka jika autor mempertemukan mereka kembali dalam rasa sakit yang berbeda. Kiki sedang
Terpuruk dan bersedih dengan kematian istrinya dan Milka juga bersedih karena pengkhianatan suaminya. Milka, aku sangat bahagia melihat senyuman mulai terbit di wajah cantikmu lagi. Sunny bicara dengan memeluk tubuh sahabatnya itu dengan sangat erat. Sunny, terima kasih karena kau selalu menjadi sahabat sekaligus keluarga bagiku. Kau bahkan tidak pernah meninggalkanku sendirian. Mata Milka berkaca-kaca saat mengucapkan hal tersebut dengan balik memeluk tubuh Sunny dengan erat. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Milka, sambung Sunny dengan melepaskan pelukannya pada Milka. Ini untuk kali pertama semenjak Milka keluar dari rumah Haris, wanita itu mau membantu Sunny menyiapkan sarapan pagi di dapur karena biasanya Milka selalu saja menangis dan meratapi nasibnya, namun hal itu tidak terlihat lagi hari ini. Milka terlihat baik-baik saja walaupun Sunny tahu dengan jelas jika Milka mencoba melupakan masa lalunya. Milka membantu Sunny untuk membakar roti tawar di pemanggang, sedangkan Sunny membuat coklat panas kesukaan Milka dan satu susu putih panas untuk dirinya sendiri. Setelah semua selesai mereka makan bersama dan seperti biasa mereka berbicara mengenai bagaimana Pak Rai mengungkapkan cintanya pada Sunny tadi malam.